Cara menentukan nama brand kosmetik yang bagus. Tidak masalah pendekatan apa yang akan kamu pilih untuk menamai brand kecantikan milikmu. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa nama itu harus dapat menggambarkan identitas dari produk, target pasar, dan memungkinkan adanya perkembangan dalam produk-produk. Lalu, bagaimana cara menentukan nama brand kosmetik yang menarik dan mudah diingat? Cukup ikuti pertimbangan beberapa hal berikut dan kamu bisa menentukan nama brand kosmetik yang akan kamu buat. Yang pertama, pikirkan nilai unik dari brand kosmetik kamu. Kenali dengan baik produk yang akan kamu buat, maka kamu bisa sesuaikan nama brand dengan keunikan produk atau dari target pasar yang lebih khusus. Jika kamu dapat menentukan unique selling point produk kosmetik sebagai latar belakang merek, hal ini bisa memberikan efek yang sangat signifikan terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, periksa ketersediaan nama agar tidak ada duplikasi. Pertumbuhan industri kosmetik yang signifikan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara lain di dunia. Banyak kemungkinan adanya duplikasi atau kemajemukan dalam nama yang kamu ambil. Kesamaan nama ini bisa menimbulkan kerancuan persepsi pembeli, juga bisa bersinggungan dengan hak intelektual bisnis kosmetik. Untuk menghindari adanya duplikasi nama ini, kamu bisa memeriksa merek dagang secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk menggunakannya secara permanen dalam merek kosmetik kamu. Yang ketiga, usahakan nama brand mudah untuk diingat. Jangan membuat nama merek yang terlalu panjang atau terlalu rumit, sampai konsumen susah untuk mengingatnya. Yang keempat, mudah dipahami dan memiliki ruang untuk berkembang. Jangan membuat nama merek yang begitu tidak jelas atau rumit sehingga konsumen sulit untuk memaknai citra brand yang kamu inginkan. Mungkin sebagai penciptanya, nama itu cukup masuk akal buatmu. Namun, persepsi yang sama belum tentu muncul di kepala orang-orang yang baru pertama kali membaca nama tersebut. Karenanya, selalu lakukan justifikasi dan mintai pendapat kru atau rekan kerja kamu. Bila ada masukan, kamu perlu memperhatikannya dengan baik. Kemudian, membuat nama brand untuk lebih mudah dipahami. Yang kelima, pastikan nama brand kamu bisa diterima oleh konsumen global. Pikirkan jauh ke depan nama merek kosmetik yang bisa diterima oleh konsumen global. Misalnya dengan memikirkan bagaimana nama merek kosmetik kamu terdengar dalam bahasa, dialek, atau kebudayaan yang berbeda. Apakah akan ada perbedaan besar di antara konsumen global sehingga citra produk tak dapat sampai dengan baik? Nah, itulah beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebagai cara menentukan nama brand kosmetik yang menarik dan mudah diingat. Segera temukan nama brand kosmetikmu sendiri dan mulai bisnismu. Alur proses Maklon Skincare dan Kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara Maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint, lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, kemudian tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical
dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses maklon skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.